Oke, udah. Oke, sudah. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan iman Kristen di buku modul 2 ya. Salam kenal semua, ibu-ibu guru sekolah minggu juga ada. Ini timeline yang akan kita ikuti schedule-nya setiap hari Sabtu sekarang ya, minggu-minggu lalu setiap hari Minggu. Berhubung saya nggak bisa hari Minggu, jadi hari Sabtu. Nah, hari ini bab 1 doa Bapa kami, tentunya karena saya sudah mulai ke pertemuan keempat ya, tetapi kita harus mengerti dulu tujuan dari pembelajaran hari ini untuk doa Bapa kami. Tujuannya agar setiap orang percaya mengetahui makna yang terkandung di dalam doa Bapa kami. Bab 1 kita membahas tentang doa Bapa kami. Terus yang kedua, agar setiap orang percaya dapat memahami prinsip-prinsip utama yang diajarkan Yesus melalui doa Bapa kami. Terus yang ketiga, agar setiap orang percaya dapat mempraktekkan kebenaran yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Itu tujuan goalnya yang harus kita ngerti di dalam pembelajaran doa Bapa kami pada setiap hari Sabtu nanti ya. Nah, mungkin kalau kita membacanya juga ini setiap minggu dibacakan ya. Jadi datanglah kerajaanmu. Nah, oke. Bisa satu orang membacanya, Ibu Marta, buka speakernya dan membacanya dulu. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta Lena. Puji Tuhan. Berarti yang dari ayat 9 sampai 12 itu sudah diterangkan sama Ibu guru yang sebelumnya ya. Sekarang saya masuk kepada yang 13A, B, C ya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Nah, kita akan mengerti bahwa permohonan yang sama juga ya disampaikan oleh saudara dan saya, dan juga Raja Daud pernah menyampaikan permohonan seperti ini. Kata pencobaan itu memang datangnya dari siapa? Bukan dari Tuhan sama sekali. Kalau Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, saudara-saudara sekalian. Agar supaya apa kita dicobai? Yang dicobai kita diberi ujian. Yang memberi pencobaan itu sebenarnya yang mengerti itu pasti dari si jahat. Dari iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena semenjak penciptaan itu, ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, dicobai oleh siapa? Si ular tua ya. Ular tua. Tapi iblis sebenarnya mencobai menggunakan ular tua. Karena biasanya kita selalu selalu ular itu dengan iblis ya. Tetapi sebenarnya itu pengertian biasa saja. Kenapa orang bilang ular dasar iblis seperti itu? Tetapi iblis itu memang benar, dia seorang malaikat terang yang sudah diusir keluar, dan dia berusaha mengambil semua anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus untuk kembali kepadanya, untuk menjadi penguasanya dari dia. Jadi setiap ada pencobaan itu, kita harus mengerti apakah ini ujian dari Tuhan, apakah ini pencobaan. Raja Daud, saudara-saudara, pernah berdoa. Ini doa Raja Daud ya. Sorry, ini doa Bapa kami yang tadi saya sebutin ya.
Permohonan Daud, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Raja Daud pun merasa bahwa pencobaan itu tidak diberikan oleh Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Setiap orang tidak ingin mengalami pencobaan. Tetapi itu pun tiap hari kita alami, tiap hari kita hadapi dari hari ke hari. Tinggal respon kita bagaimana menghadapi pencobaan yang datang. Kita mengerti apakah ini ujian atau ini pencobaan. Kalau ujian itu membuat kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, akan naik kelas, saudara-saudara. Tetapi untuk lebih mengerti apa itu pencobaan, mari kita belajar dulu dari satu tokoh yang mengatakan, ini seorang tokoh namanya Matthew Henry. Tafsiran Matthew Henry ya, saya baca tadi. Setelah berdoa, dia bilang, agar dosa kita dihapuskan, sudah sepantasnya kalau kita berdoa agar tidak pernah kembali melakukan kebodohan, supaya kita jangan tergoda lagi. Seringkali kita habis melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang mungkin kita tahu sendiri, menyakiti hati Tuhan. Kita minta ampun, kita berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan tadi saya sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Memang kita minta ampun, tetapi seringkali jatuh lagi ke hal yang sama, saudara-saudara. Karena apa? Dikatakan jangan melakukan kebodohan supaya kita jangan tergoda lagi. Karena pencobaan itu benar-benar setiap hari, siapapun dia, mau dia pendeta, mau dia hamba Tuhan, mau dia tua, muda, miskin, kaya, itu iblis berusaha mencobai. Tapi disitulah Tuhan juga mengerti, turut bekerja buat memposisikan bahwa anak-anak Tuhan tetap ada proteksi. Saudara-saudara, dikatakan pencobaan, ujian, kesusahan, semua Tuhan mengerti, Tuhan tahu kekuatan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jelas firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, saudara-saudara. Terus kita sekarang jadi tahu. Jadi siapa yang selalu mencobai manusia? Ya jelas, iblis. Iblis mencobai waktu itu Adam dan Hawa. Terus di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 juga ya, dikatakan pencobaan datang itu memang dari setan semuanya. Nah, jika Tuhan tidak mencobai manusia, kenapa kita harus berdoa Bapa kami, bilang janganlah membawa kami dalam pencobaan. Mungkin saudara, kalau kita cuma baca satu ayat, kita mungkin agak-agak bingung. Seperti itu, pengertian kita sendiri, ya kenapa kalau begitu, kenapa mesti bilang janganlah membawa dalam pencobaan? Karena apa? Tuhan tidak pernah mencobai orang. Jadi kalau kita belajar juga prinsip hermeneutika, saudara-saudara, jadi satu ayat tidak bisa hanya ditafsir dengan satu ayat itu saja. Karena dia ada kelangsungannya, saudara-saudara sekalian. Penafsiran Alkitab menafsirkan satu ayat yang bertentangan apalagi dengan ayat yang lain itu tidak bisa. Karena apa? Karena memang secara penulisan di dalam doa Bapa kami atau ayat-ayat yang lain, penulisan Ibrani itu ada gaya bahasanya sendiri yang dinamakan gaya bahasa paralelisme.
dia paralel. Kita sering menjumpai ayat-ayat seperti itu, saudara-saudara. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kenapa disebut ada gaya bahasa paralelisme. Karena di dalam paralelisme ini kita bisa mengerti, belajar bahwa diartikan bahwa setiap ayat yang pertama itu bisa dijawab di ayat yang berikutnya. Kenapa kita sering diajarkan untuk jangan baca Alkitab, baca ayat-ayat cuma satu-satu ayat. Kita harus baca satu perikop. Kalau perlu perikop sebelumnya, sebelum dan perikop sesudahnya, untuk kita dapat benang merahnya dan kita mengerti arti daripada Alkitab, penafsiran di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kala kita baca cuma ayat ini tuh kok begini sih artinya, tapi memang perlunya kita menggali sedemikian rupa. Mungkin ya saya juga setelah saya belajar teologi ya baru saya mengerti juga. Kalau memang dulu masih awam, saya kadang-kala mengertinya cuma satu-satu ayat seperti itu. Tetapi untuk sekarang kita belajar, jangan cuma belajar satu-satu ayat terus langsung kita cari mengerti sendiri. Sebaiknya membacanya dalam satu perikop seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Dari setiap ayat yang berbicara soal pencobaan, berbicara tentang pencobaan tadi, apabila seorang dicobai, janganlah yang berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai. Nah, saudara, Yesus pun pernah dicobai di padang gurun. Jadi siapalah kita ini, sehingga kita mengatakan bahwa kok kita dicobain ya tiap hari. Nah, karena memang sifat si jahat itu membuat kita benar-benar jatuh ke dalam dosa. Dia mengatakan bahwa anak-anak Tuhan harus benar-benar lepas dari pengawasan Bapa di surga, dengan cara dia mencobai, dengan cara dia memberikan umpan-umpan dari si jahat itu. Seperti Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya kita memperoleh kelimpahan ya. Nah, jadi mulai mengerti bahwa pencobaan itu memang Allah selalu membuat kita aware gitu. Jangan kita merasa ya, kalau zaman sekarang ya, pencobaan itu kadang-kala datangnya nikmat dulu, saudara-saudara. Coba deh, bisa dilihat, saya sudah mulai mengerti bahwa iya ya, ternyata pertama-tama indah, enak, oke, tapi ujung-ujungnya ternyata menderita. Itu loh prinsip-prinsipnya kita belajar seperti itu. Tetapi kalau ujian, pertama-tama sulit banget. Aduh, saya mesti berusaha. Aduh, saya mesti berjuang. Itu ujian. Tetapi ujung-ujungnya indah. Di situ saya mulai setting mindset saya seperti itu. Mulai kita cari tahu akar-akarnya terjadi. Kenapa sampai begini? Apakah kok bisa-bisanya saya sakit? Kok bisa-bisanya seperti ini? Nah, mulai di situ ya, kita mulai belajar. Ini ujian bagi saya. Katanya kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu mendatangkan ketekunan, tahan uji. Nah, seperti itu. Jadi dua ini sudah sederhana sekali untuk membedakan ini pencobaan dan ujian, sangat mudah sekali, saudara-saudara. Bayangkan aja Yusuf. Dia dicobai. Padahal dia udah oke. Kalau bisa posisinya udah oke. Udah bagus sebenarnya. Nah, di situ yang datang coba kan bukan Tuhan. Iblis. Lewat siapa? Istri Potifar. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Tapi lihat, tinggal respon. Ketika dia tidak
jatuh ke dalam pencobaan, ujung-ujungnya dia berhasil ya, tetapi dia masih tetap dicobai sampai masuk ke dalam penjara. Di lubang penjara pun itu dia benar-benar tetap setia, tetap taat, dan ya di situ ada juru minum dan sebagainya ya, ceritanya pasti ibu guru sekolah minggu ngerti juga tentang cerita itu. Tetapi dari cerita itu kita bisa melihat, kok sengsara banget sih, padahal udah melakukan hal-hal yang baik. Kenapa sampai ada kesengsaraan, ada penderitaan seperti ini? Tetapi ujung-ujungnya dibawa kepada apa? Dia akhirnya ujung-ujungnya diangkat menjadi penguasa kedua ya. Nah, dari hal ini kita mulai mengerti dari patokan-patokan. Oke, makanya kita harus berdoa seperti dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya bukannya Tuhan engkau sih yang ngasih pencobaan, tidak saudara-saudara. Kita mulai belajar berdoa untuk Tuhan, ampuni kalau kemarin saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Tapi jangan cuma stop sampai di situ. Tetapi mampukan saya untuk tidak melakukan itu lagi, Tuhan. Nah, gaya bahasa penulisan di dalam doa Bapa kami ini sangat-sangat indah ya kalau kita pelajari. Seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Tapi itu kan sudah dipelajari ya di awal. Jawabannya itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan Allah itu sedang terjadi. Demikian juga ketika pencobaan ini datang. Pencobaan Tuhan, lepaskan pencobaan ini. Tuhan mampukan saya untuk dapat melewati. Kita rubah cara apa ya? Cara kita berpikir, cara kita meresponi setiap pencobaan yang datang itu, dan minta kepada Tuhan. Karena apa? Ketika pencobaan itu dibuahi, dikatakan dia akan menjadi dosa. Biasanya pencobaan itu seringkali terjadi berulang, saudara sekalian. Pertama mulai dipikat oleh si jahat. Nah, proses pencobaan atau dicobai mulai muncul dari pikiran. Ya dong, di pikiran datang. Dari mana kalau bukan dari pikiran? Diserang dari pikiran. Makanya ada ayat bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pikiran ini yang benar-benar kita harus menjadi pikiran yang setting seturut pikiran Yesus. Karena pertama si jahat serang dalam pikiran, buat imajinasi, berhayal, terus jadi pikiran jahat. Akhirnya rasa senang, berhayal lagi, terus datang keinginan dari hati, muncul keinginan itu, dan keinginan itu kalau tidak benar-benar ada penguasaan diri, bisa melakukan kejahatan. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, dalam pencobaan, jangan bilang bahwa Tuhan tidak tolong kita. Dari penguasaan diri pun kita harus pasang di dalam alarm, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu ada alarm. Karena memang itu yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita terus berdoa. Kenapa sampai ada janganlah membawa kami kepada pencobaan? Kenapa? Karena setiap saat, saudara, umpama hari ini, saat ini kita terbebas, terlepas dari, bentar lagi, 2 jam lagi, itu ada lagi pencobaan. Kita udah lulus sekarang, besok ada lagi. Di setiap hari memang kita diajar untuk terus melakukannya di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri tentunya kita tidak mampu. Karena dunia ini memang sudah benar-benar dunia sudah semakin jahat, saudara-saudara. Kadang-kadang kita kira itu emas. Kita kira itu
apel emas yang di pinggan perak. Tetapi itu ternyata pencobaan yang luar biasa. Kita lagi asik-asik lari di satu trek. Kita mau menuju kepada satu tujuan. Tetapi ketika ada tawaran, apel emas di pinggan perak, kita keluar trek. Dan kita ambil itu tanpa memang mengerti kembali bahwa kita sebenarnya bukan itu tujuan kita. Tapi itu anak-anak Tuhan perlu waspada dari sekarang. Banyak sekali pencobaan-pencobaan yang datang sampai anak-anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi zaman sekarang. Istri-istri banyak yang mengeluh. Itu pun ya, kenapa saya katakan begitu? Karena banyak teman-teman saya juga banyak yang sering diskusi, sering telepon kepada saya. Yang terjadi mereka nggak bisa menguasai diri, melihat biasanya katanya suaminya nggak ada di rumah lama-lama, tapi kalau sudah ada di rumah pingin gimana gitu. Aku bilang, nah disinilah kita mulai dicobai, kita masuk kepada medan peperangan. Kenapa? Kita mengalami setiap hari ini bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa di udara yang akan menghantam kita. Itulah perlu penguasaan diri. Dan kita tetap minta pertolongan dari Tuhan. Jadi keinginan yang kuat untuk melakukan suatu dosa, yang bisa mengeremnya itu bukan orang lain, saudara-saudara. Yang bisa mengerem itu bukan suami saya, bukan anak-anak saya sendiri. Jangan anggap bahwa kita sudah kuat dengan hari-hari kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hari-hari kita nggak benar-benar komit untuk kuat di dalam Tuhan, baca firman kuat, cobaan daya tariknya kuat sekali, saudara-saudara. Saya merasakan hal itu ketika saya mulai lemah, mulai kendor baca Alkitab, mulai kendor berdoa, rasanya mulai kering. Wah, di situ udah mulai warning. Bisa kesalahan, bisa sesuatu omongan sedikit aja bisa seperti meletus gitu ya. Nah, saya rasa ibu-ibu juga ngerti, anak-anak, teman-teman ya, semua mengerti ketika kita nggak kuat di dalam Tuhan. Maksudnya hubungan dengan Tuhan kuat lewat firman yang setiap hari mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, itu kita tidak mampu melewati jalan-jalan yang sedang kita tuju, kita sedang diproses. Jadi setiap hari Tuhan, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kalau Tuhan boleh teriak juga dari surga, Tuhan bilang, saya nggak mencoba kamu, kamu sendiri tuh yang sengaja. Udah tahu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam katanya. Iblis itu nggak diam, cuma tunggu-tunggu. Tidak, saudara-saudara. Iblis itu aktif, dia saudara-saudara. Aktif untuk menerkam siapa saja yang akan siap ditelannya. Jadi jangan mau kita melakukan hal yang jahat cuma karena tidak mengerti bahwa hal pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat. Dikatakan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Kita lawan dia dengan perkataan iman, perkataan firman. Hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita lawan dia dengan apa? Dengan pedang roh katanya. Yaitu apa? Firman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ada ayat-ayat tadi ini nih. Nah, tadi kan sudah kita baca ya. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, katanya jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Karena apa? Kita itu, roh yang ada dalam kita itu lebih kuat dari si pencobanya. Tetapi kenapa menjadi anak Tuhan itu malah lemah, nggak bahagia?
karena tidak mengerti prinsip-prinsip yang ada di dalam doa Bapa kami ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, kuatlah di dalam membaca firman Tuhan ya. Apa dia? Ini tertutup, maaf ya, ini tertutup. Jadi saya pas klik, dia pas pindah, jadi nah. Lanjut, Lukas 22 ayat 28. Dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Nah, saudara, ini ayat-ayat tentang pencobaan. Kadang-kala ya, kalau kita belajar di rumah, menggali sendiri, sekarang itu justru sudah sangat enak menggali Alkitab, saudara-saudara. Cuma ketik aja kalimat pencobaan keluar semua, saudara-saudara. Jadi rugi banget kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menggali sendiri, tidak mau fokus. Belajar bersama-sama keluarga di rumah, pada saat kita buka mesbah keluarga itu sangat penting karena justru yang kita diskusikan ayat-ayat Alkitab. Ketika umpama sekarang, ntar malam ada mesbah keluarga dengan suami. Nah, yang jadi bahan diskusi kita nanti yang hal pencobaan, nanti kita gali dari dia. Pencobaan apa sih yang hari ini sempat mencobai kamu? Demikian juga ke anak. Pencobaan apa yang sempat mencobai kamu di hari ini loh? Bukan yang kemarin udah lewat. Tapi hari ini. Iya, Mam. Mungkin dia akan bilang, iya, Mam, tadi saya nih gara-gara teman, cuma gara-gara soal WA, begini-gini, saya terpancing emosi. Nah, di situ bisa masuk orang tua mengajarkan hal itu. Tentang tetap berharap kepada Tuhan untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Karena yang jahat itu adalah si iblis. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari, ini tertutup nih. Maaf. Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini tadi sudah kita baca ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal pencobaan tadi jangan lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi seorang bisa saja dicobai, tetapi tidak akan terjebak. Anak-anak Tuhan itu sudah ada sesuatu rem di dalamnya ya, di dalam pencobaan, karena Allah selalu memberi jalan keluar. Jadi jangan memberikan kami, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Artinya ketika kita berharap kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tahu juga Allah tidak akan Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar. Asalkan itu memang kita berharap dari Tuhan sendiri. Allah menyertai kita, membebaskan kita ketika kita memohon, berdoa, dan bersandar terus hanya kepada Tuhan. Lanjut di B-nya ya, saudara-saudara. B-nya dikatakan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ayat 13b. Di dalam orang-orang Yahudi zaman dulu, lihat mereka punya doa. Semua doa yang dulu disempurnakan di dalam doa Bapa kami, saudara. Makanya ini doa Bapa kami setiap kali kan, di pertemuan apa, mari kita doa Bapa kami. Karena memang doa Bapa kami ini doa yang memang doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya terlebih dahulu, kemudian sampai kepada kita semua. Ini seorang rabi menulis doa dalam Misna ya. Ntar saya sebut Misna, apa itu Misna, Ibu Aneke? Nah itu aku udah kasih catatannya di bawah. Misna itu adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat dari orang-orang Yahudi dari generasi kepada generasi. Jadi dicatat doa mereka. Keyakinan tersebut dapat dilihat dari apa yang dimuat di dalam Misna itu. Mereka yakin, mereka berdoa, mereka memohon, mereka tulis. Musa menerima Taurat di Sinai dan menyerahkannya kepada Yosua. Yosua kepada para tua-tua dan para tua-tua kepada rabi-rabi ini ya, nabi-nabi ya. Nah,
Kalau kita lihat di sini, orang-orang Yahudi, lihat doanya juga ya, biarlah kehendak yang baik melepaskan kami dari manusia yang lancang, salah ketik, dan kelancangan, dari manusia jahat, dari kesempatan jahat, dan cinta kejahatan, persekutuan yang jahat, dan orang-orang jahat, dari setan, pembinasa, dari penghakiman yang keras, dan musuh yang keras. Sebenarnya sama aja kan? Kita berdoa, tapi Tuhan sempurnakan di dalam doa Bapa kami seperti ini, saudara-saudara. Bayangkan, kalau zaman dulu memang orang-orang dari umur anak-anak Yahudi itu, saudara-saudara, terkenal cerdas mereka. Mereka itu senang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Contohnya juga Yesus kan, saudara-saudara. Umur 12 tahun aja Yesus sudah dibawa orang tuanya untuk ke bait suci. Untuk apa? Untuk mulai belajar tentang Alkitab, ahli-ahli Taurat. Dan di situ kerendahan hati Yesus bisa dilihat di situ, di mana dia mau diajar. Teladannya sudah dilihat sejak dia dari kecil. Dia mau diajar. Dan 3 hari dia diajar, dia malah mengajar. Kalau kita baca di dalam Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 1 sampai 52 itu ya. Di situ dia malah mengajar sampai ahli-ahli Tauratnya kan bilang, "Wow. Luar biasa." Teladan Yesus kita tahu di situ. Nah, dikatakan dalam hal ini, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ungkapan ini mengandung permohonan. Jadi setiap doa tadi kan permohonan, permohonan, dan permohonan. Mereka menulis surat doa memang modelnya beda-beda, tapi ujung-ujungnya semua memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari segala bentuk kejahatan dan tipu daya kuasa kegelapan. Kenapa, saudara-saudara? Ketika dunia manusia yang kita diami adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Nah, ini dia. Dunia manusia yang kita diami adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Manusia dengan kekuatannya tidak dapat mengalahkan kejahatan. Benar nggak? Apa ibu-ibu, adik-adik sekarang ini bisa mengalahkan kejahatan dengan kekuatan sendiri? Tentunya tidak, saudara-saudara. Hanya dengan kekuatan Allah yang sanggup mengalahkan kejahatan. Jadi pastikan kita ada di dalam jalur Tuhan. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Ular, kalajengking, semua itu menandakan hal-hal kejahatan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan. Ketika percaya itu kuasa sudah diberikan, kuasa Allah inilah yang akan menahan segala kekuatan musuh yang jadi tidak membahayakan kita, saudara-saudara. Tapi kadangkala sebagai manusia yang tahu-tahu udah hidup di dunia ini, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan bahwa lepaskanlah kami dari yang jahat. Hanya dengan kekuatan Allah, kejahatan dapat dikalahkan. Memang kita juga harus melawan kekuatan itu, saudara-saudara. Namun tetap dengan percaya bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi doa ini menunjukkan bahwa hanya dengan kekuatan Allah saja kita dapat dilepaskan daripada yang jahat. Doa ini bisa dikembangkan, saudara. Jangan lepaskan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Benar-benar jahat itu bukan berarti, saudara, ya seperti benar-benar kejahatan yang di depan mata kita. Kadang-kala kita nggak tahu orang yang manis-manis di depan kita itu ternyata hatinya jahat. Contoh yang baru-barusan terjadi ya, satu keluarga padahal kenalannya sendiri datang bunuh, datang berusaha membinasakan mereka padahal kenalan sendiri, baik.
cuma gara-gara uang juga. Dia bisa menyetrum istrinya yang lagi hamil. Maksudnya lawannya ini yang lagi hamil, istrinya disetrum, dia menggunakan senjata tajam, itu sudah dikuasai si jahat. Bayangkan, padahal itu sudah seperti keluarganya sendiri. Itu terjadi, kejahatan makin meningkat. Ada juga kejahatan sekarang ini, ibu dan anak dibunuh, masukin ke dalam mobil. Wow, kalau dibilang mereka bukan orang yang tidak mampu ya, tapi orang-orang pinter, orang-orang mampu. Tapi itulah kejahatan menggerogoti setiap hati manusia. Jadi dari sini juga kita melihat pentingnya kita belajar. Doa Bapa kami ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini kita tidak aman. Kita nanti aman di mana? Di surga, saudara-saudara. Kalau kita aman, benar-benar aman di surga. Tapi siapa yang mau sekarang mau langsung mau pergi ke surga? Tidak dong. Melawan kehendak Tuhan dong. Kalau tiba-tiba, saya mau sekarang. Tidak. Semua sudah di dalam garis waktunya Tuhan. Untuk itulah kita pelajari hari ini memang benar bahwa doa Bapa kami ini doa yang powerful untuk kita pelajari benar-benar, untuk kita biar kita merasakan kekuatan dari sebuah doa. Permohonan sekecil apapun Tuhan pasti dengar. Dan kita tahu ya Tuhan menjawab setiap permohonan kita. Tidak pernah terlambat. Bisa jawab langsung, tapi dia bisa tunggu. Nanti segera. Tuhan jawab. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi saudara-saudara kita lihat satu ayat dalam 1 Petrus. Nah ini dia. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 tadi ya, saya sudah bilang sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan, apa kata firman Tuhan, iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ada kalanya kita mengasihani diri kita sendiri. Sekarang cuma kita yang menderita. Padahal siapa sih nggak menderita saat COVID sekarang ini? Banyak saudara. Tetapi lihat dong, kita harus tetap jaga hati. Karena apa? Lawan, dikatakan lawan dengan iman yang teguh. Wow, iman. Kita sudah diberi iman, kekuatan iman itu yang harus sekarang ini, tengah-tengah dunia yang sekarang ini yang benar-benar bikin orang yang stres. Banyak sekali. Katanya banyak sekali yang jadi ODGJ, orang gila ya. Udah banyak sekali akibat kurang kuat imannya menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang. Memang pencobaannya wow luar biasa, tetapi di balik pencobaan itu juga ujian imanmu. Imanmu sedang diuji. Karena sedang dikatakan dalam Alkitab hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Jadi masa-masa di mana kita sedang diuji, masa-masa sedang dimurnikan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Apakah Tuhan akan mendapati iman di muka bumi ini? Ujung-ujungnya Tuhan cari iman bagi setiap kita loh. Jadi kalau memang kita hari ini rasanya aduh saya menderita, aduh saya sengsara, aduh begini, aduh begitu, tenang. Itu dikatakan cuma sementara. Cuma sementara, in the short time. Ada ayat di dalam firman Tuhan begitu. Ternyata cuma seperti itu firman Tuhan mengatakan cuma di dalam sementara. Karena di balik itu Tuhan punya rencana. Tuhan nggak pernah membuat kita sampai benar-benar habis, tidak. Kita sudah pernah mengalami segala macam, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berteriak minta tolong. Jadi doa Bapa kami ini kalau saudara pelajari ya dari pertama
sampai di bab 1 ini luar biasa ya. Saya bacanya sampai ya bukan apa-apa saya cengeng atau saya melankolis. Saya bisa nangis loh kalau menggali, membaca tentang tulisan-tulisan indah dari Tuhan sendiri ya. Gimana Tuhan begitu care kepada kita, begitu peduli. Tetapi kita sendiri yang meragukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, 9 menit lagi. Saya tadi setting itu ya, setting 55 menit alarm. Di dalam berikutnya ya, ayat ini, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu B-nya yang terakhir itu, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Katakan dan kuasa dan kemuliaan kerajaan. Mungkin kita udah belajar di bab pertama, di poin-poin yang sebelumnya ya, tentang datanglah kerajaanmu ya. Yaitu kerajaan itu menunjukkan pemerintahan di mana Allah atau Tuhan Yesus yang menjadi rajanya, saudara-saudara. Sebuah kerajaan yang bukan bersifat fisik atau jasmani. Bukan bersifat fisik atau jasmani, mana ini? Lepaskan ya kami daripada yang jahat. Kita dapat memahami maksud ayat tersebut karena memang pertama udah ada di poin lalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebuah kerajaan yang bukan bersifat fisik atau jasmani, namun kerajaan rohani yang datang dari surga. Ini satu kepastian, saudara, bukan cuma imajinasi, satu kepastian yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara, bagi adik-adik, bagi kita semua. Tuhan sudah menjanjikan kepastian yang nanti satu waktu, one day kita akan ada di tempat yang indah itu. Suatu kerajaan di mana Allah memerintah di situ. Tuhan Yesus memerintah di situ. Jadi kehidupan yang ada hukum-hukum Allah. Di situ kita pelajari dari sekarang. Hukum-hukum yang harus kita patuhi. Yaitu hukum di dalam Injil Yesus Kristus, saudara-saudara. Katakan dan kuasa dan kemuliaan. Kuasa adalah kekuatan atau kuasa yang dimiliki oleh Allah untuk memerintah, memelihara, atau mengatur. Kuasa itu pun diberikan kepada kita. Kita memiliki kuasa itu, tetapi kadangkala kita meragukan. Satu waktu ada orang sakit. Sebenarnya kita sudah kasih kuasa. Tapi saya memberanikan diri, maklum ya. Saya memberanikan diri mendoakan orang itu, saudara-saudara. Tapi saya yakin-yakinnya kuasa yang Tuhan berikan sanggup menyembuhkan. Orang ini sedang sakit. Benar-benar sepertinya udah gimana ya, udah hopeless lah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau yang punya kehidupan. Aku alirkan kehidupan kepada ibu ini. Saya cuma ngomong seperti itu, saudara-saudara. Tapi kata ibu itu, dia merasakan sesuatu aliran yang panas masuk ke dalam tubuhnya. Setelah selesai berdoa, berkata seperti itu, saya baru kaget. Dia bilang seperti itu. Dan itulah, saya baru mengerti bahwa itulah yang dibilang kuasa yang Tuhan berikan. Yang berikan kepada kita, yang kita miliki, yang kita bisa alirkan kepada orang lain. Ketika apa? Berguna untuk kita mendoakan mereka yang sedang lemah. Itu kejadian. Bagaimana kita bisa tahu kita ada kuasa ketika kita mempraktekannya. Kalau selama ini kita tidak pernah mempraktekannya, mana tahu kita ada kuasa. Jadi gunanya itu, saudara-saudara. Dan sekarang jadi kerajingan, siapa lagi nih yang mau didoakan nih, siapa lagi nih yang mau didoakan nih. Jadi seperti itu, jadi ya surprise ya. Benar, ya iya.
makin digosok seperti pisau, makin digosok makin tajam ya. Nah, itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kuasa main-main, Saudara. Jadi apapun Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pergunakan, kita optimalkan. Ketika ada orang yang minta pertolongan, mungkin kita nggak sempat memberikan yang banyak kepada dia ya. Aduh, kali ini saya nggak punya uang, tapi aku doakan kamu ya. Aku doakan pasti deh. Dan puji Tuhan, memang terjadi. Hal-hal yang seperti ini perlu dipraktekkan. Baik ibu guru sekolah minggu, maupun adik-adik yang di sekolah ya. Tuhan sudah memberikan kuasa. Praktekkan itu. Benar, nanti saudara akan amazed, benar-benar. Oh, seperti ini toh yang Tuhan berikan. Jadi kita benar-benar jadi happy, saudara. Ternyata nggak main-main kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menghancurkan segala kekuatan musuh. Dan yang ketiga, kemuliaan. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kemuliaan, penghormatan, dan penghargaan yang layak atau patut bagi Allah oleh karena karya anugerah kerajaannya dalam keselamatan manusia. Saudara sekalian, dikatakan penghormatan dan penghargaan yang layak atau patut bagi Allah oleh karena karya anugerah kerajaannya dalam keselamatan manusia. Hidup kita ini hanya karena anugerah. Kita sudah selamat pun itu luar biasa, saudara-saudara. Wow, yang ada ya, apa semua boleh deh diambil, apa semua boleh diambil, tetapi hubungan, penghormatan kita, penghargaan kita kepada Allah itulah, keintiman kita kepada Allah itu yang nggak bisa diambil oleh siapapun. Karena kita sendiri akan merasakan Tuhan sudah selamatkan kita, pasti sampai seterusnya kita akan dari hari ke hari, anugerah itu terus memurnikan kita sampai kepada satu tujuan. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus, memiliki keserupaan dengan Tuhan. Dikatakan bahwa seperti bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di mana Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, ya itu yang harus kita pikirkan. Ngapain sih sekarang pikirkan, wah kulkas saya kosong. Tidak, saudara. Pasti penuh kulkasmu, asalkan kamu tetap berjalan seturut rencana kehendak Tuhan. Penghormatan dan kemuliaan semua hanya untuk Tuhan. Apa sih kita? Amin. Apa sih kita sekarang? Dalam kekurangankah kita? Dalam penderitaannya kita? Tidak, sudah ada yang lebih menderita dari kita, saudara-saudara. Kalau kita baca juga tentang cerita Paulus, wow, dia mengalami berbagai penderitaan luar biasa, tetapi apa ujung-ujungnya? Dia jadi teladan, jadi menang ya. Nah, dan terakhir 2 menit lagi. Dikatakan selama-lamanya, amin. Selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, kata ungkapan selama-lamanya, amin, menyatakan keberadaan Allah yang kekal. Kiranya namamu dimuliakan di dunia ini dan dunia yang akan datang. Jadi Allah itu tetap ada di generasi yang lalu, generasi sekarang, kita-kita ini, dan generasi yang akan datang. Allah tetap bekerja, saudara-saudara. Amin. Amin nggak? Amin, amin. Apalagi yang harus kita ragukan? Tugas kita sekarang ini justru akan menginvestasikan hidup kita untuk generasi-generasi yang baru ini nih. Nih anak-anak muda sekarang ini yang ada sedang belajar ini, mereka itu benar-benar harus jadi generasi yang terpuji ya, generasi yang benar-benar bertumbuh untuk memuliakan Tuhan di akhir zaman ini untuk kekekalan sampai selama-lamanya, amin. Hidup di dunia cuma sementara, teman-teman. Apa yang harus kita gontok-gontokan? Tidak ada. Ngapain? Rugi. Gontok-gontokan, kita kesel, kita apapun, tidak perlu. Karena apa? Kita tahu prinsip kerajaan Allah. Sampai selama-lamanya, amin. Kita menuju kepada satu kekekalan itu. Tidak ada kata
dalam bahasa manusia yang dapat menggambarkan karakteristik kekekalan. Selain selama-lamanya atau selalu ada. Keberadaan yang tetap, saudara-saudara sekalian. Indah bukan? Kalau kita mempelajari doa Bapa kami ini doa yang agung ya. Lord Prayer. Sampai selama-lamanya, amin. Dalam bahasa Ibrani berarti sungguh dapat dipercaya atau benar. Ketika sesuatu dikatakan dan itu masuk ke dalam hati kita, amin. Kita percaya, amin. Yes, aku percaya. Itu benar-benar akan terjadi. Dan itu pun yang akan terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kesimpulan saudara-saudara sekalian, doa Bapa kami merupakan suatu pola doa yang di dalamnya mengandung pengajaran Yesus tentang pola hidup, bagaimana manusia hidup yang sepatutnya, bagaimana kita memohon kepada Tuhan, bagaimana kita menghampiri Tuhan dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Sebagai berikut, doa Bapa kami ini, bagaimana kita menghampiri Allah di dalam doa, haruslah dengan ya, setidaknya poin-poin ini bisa dikembangkan juga saudara-saudara ya. Tapi ada poin-poin ini boleh menjadi satu standar untuk kita mengerti bagaimana sih kita menghampiri Allah di dalam doa. Ya, haruslah pertama-tama hidup sebagai anak Allah. Kita tahu jati diri kita sebagai anak Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan oleh darah domba Allah. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita anak Allah, kita ahli waris kerajaan surga, saudara-saudara. Yang kedua, memiliki hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Kita harus punya kecerdasan sosial. Agar bisa tidak mementingkan diri sendiri, kita harus bisa mengerti dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa hidup berdampak dengan mereka. Supaya benar-benar menjadi disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Amin, saudara. Yang ketiga, berfokus kepada Allah dan menjadikannya prioritas di dalam hidup. Ada yang prioritas dalam hidupnya harta, kekayaan, uang itu hanya sementara. Uang itu bernilai ketika sampai uang itu habis nilainya. Tetapi ketika kita berfokus, memprioritaskan hidup kita dalam kekekalan kepada Allah, itu yang bernilai kekal. Hidup kita posisikan sebagai anak Allah yang memprioritaskan hidup kita kepada Allah. Kedepannya, hidup kekal itu pun sudah ada di depan mata kita. Kita sedang menanti. Itu, saudara. Dan yang keempat, ada 8 ya. Yang keempat, tidak serakah. Jadi pada saat menghampiri Allah, memohon, jangan memuaskan keinginan kita. Tuhan harus jawab ini. Kadang-kala itulah. Kita hanya ingin, saya Tuhan, ini Tuhan, saya berdoa buat saya Tuhan, buat saya Tuhan. Padahal doa Bapa kami itu mengajarkan juga kita mendoakan. Seringkali ya doa bangsa dan negara kita doakan orang-orang tua, kita doakan anak kita doakan teman-teman kita doakan keperluan-keperluan mungkin gereja dan lain sebagainya. Paling belakang ya keinginan doa kita ya, tidak serakah dan hidup terus bergantung kepada Allah setiap hari. Penting, saudara. Karena siapa sih akan pelihara kita kalau bukan Allah sendiri? Mau bergantungan kepada suami, suami bisa mengecewakan. Menggantungkan sama istri, istri juga bisa mengecewakan. Mau menggantungkan kepada anak, anak bisa mengecewakan, saudara. Yang tidak mengecewakan hanya Allah sendiri. Setiap hari, every single day, saudara harus benar-benar menggantungkan hidup kepada Allah sendiri. Melalui Kristus, Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, yang kelima, kita hendaknya rendah hati dan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Benar, saudara, rendah hati itu sangat-sangat diperlukan.
Saya teringat Timotius ya. Saya baca tentang Timotius, wow, dia menjadi seorang anak generasi muda yang benar-benar rendah hati. Dia mau diajar oleh Paulus. Seorang yang rendah hati itu kelihatan cirinya yaitu dia mau diajar. Banyak anak-anak muda sekarang tidak mau diajar, saudara-saudara, mau ditegur, dinasihati. No way, dia bilang dia lebih tahu. Anak-anak muda sekarang itu tidak bisa diajar. Tapi ya tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu, untuk dapat mengajar anak-anak muda ini untuk benar-benar datang kepada Yesus. Dan bagi anak-anak muda pun harus benar memberi diri, mau diajar. Kenapa? Ujung-ujungnya itu saudara juga akan mendapat nilai-nilai yang baik. Di situ kerendahan hati lihat dan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Benar, perlu itu belas kasihan. Jangan cuma ya buat saya, tetapi orang lain mati-mati aja. Tidak, saudara, Tuhan tidak memberi teladan seperti itu. Dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Tidak serakah di situ bicara. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan. Wow, doanya luar biasa. Memiliki kerinduan untuk terus hidup dalam kebenaran, berkenan kepada Allah. Kebenaran, this is the important thing. Untuk setiap orang-orang percaya, hidup terus di dalam kebenaran. Kebenaran adalah Allah sendiri ya. Allah yang memberikan kebenaran itu kepada kita dan kita dari hari ke hari menghidupi kebenaran itu hingga berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Aku ingat yang ada ayat Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus semakin menjadi besar katanya dan bertambah hikmatnya dan bertambah besar sehingga dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus sendiri itu teladannya luar biasa. Demikian juga kita mau semakin serupa, diubahkan semakin serupa Kristus. Itu memang gampang, tetapi kita terus minta anugerah Tuhan agar kita mampu menghidupi kebenaran, berkenan kepada Allah. Dan yang ketujuh, memberikan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah. Kita mulai berdoa, kita memberikan penghormatan itu kepada Allah sendiri karena kita tahu hanya Allah yang patut diberi hormat. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang terakhir, yang ke-8, hidup di dalam keyakinan dan teguh akan Allah yang setia menggenapi janjinya. Janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Imani itu dan tangkap itu bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi di dalam diri saudara. Bayangkan Abraham, berapa lama dia menunggu? 25 tahun dia menunggu janji yang Tuhan. Tapi dia tetap kuat menunggu itu. Demikian juga kita. Dalam doa Bapa kami ini dirangkum sedemikian rupa bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berdoa sedemikian rupa dengan penuh kerendahan hati, memiliki kerinduan untuk terus hidup dalam kebenaran, memberikan segala hormat kepada Tuhan, dan hidup yakin bahwa Tuhan pasti jawab setiap doa-doa kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, mungkin ini bab 1 sudah selesai karena sudah 4 kali pertemuan. Waktu depan kita akan mulai ke bab 2, saudara-saudara. Tapi mungkin ada diskusi sedikit, 5-10 menit. Kita bisa diskusi, mungkin ada pertanyaan atau apa. Boleh disiapkan, kita diskusi sama-sama. Bagaimana apa yang terjadi, baru kita lanjut ke bab 2. Demikian Bu Vena atau teman-teman semua, ibu-ibu guru, semuanya kiranya pembelajaran hari ini boleh diterima dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu doa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Kami boleh menerima, boleh mengerti tentang doa Bapa kami ya Tuhan. Doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Kami terima itu dengan penuh sukacita. Kami mau belajar, kami mau hidupi ya Tuhan. Agar kami dari hari ke hari mengerti, hanya belajar daripada Kristus sendiri. Tentang doa yang sempurna ini. Ampuni kami yang sering melakukan hal-hal yang jahat.
Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga apa yang sudah disampaikan itu akan terekam di dalam setiap memori kami Tuhan. Agar supaya di dalam memori kami, dalam pikiran kami hanya ada pikiran Kristus, hanya ada perkataan Kristus yang dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Tolonglah setiap ibu-ibu di yang tempat ini, anak-anak muda Tuhan, agar selalu jadi kuat Tuhan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Karena hari-hari ke depan belum pasti Tuhan, tetapi bersama Tuhan ada kepastian. Itu yang kami imani dari sekarang Tuhan. Kami akan terus berjalan melangkah pasti bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan semuanya bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Ya.